Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga sehat selalu ya. Nah, masih bertemu lagi di channel Gunawan Stories. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal pedagogik umum PCK, Pedagogical Content Knowledge, persiapan tes PPG pembahasan TO nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nah, masih semangat kan teman-teman buat menyimak pembahasan kali ini? Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Oke, langsung saja kita bahas ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 6. Oke, untuk soal nomor 6, soalnya adalah untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Membawa gambar peninggalan sejarah di kelas, B. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah, C. Menggunakan film dokumenter sejarah, D. Membuat replika peninggalan sejarah, ataukah E. Menonton film kolosal di bioskop. Nah, di sini yang mengajarkan siswa materi secara langsung. Nah, kira-kira jawabannya adalah apa ya teman-teman? Di antara A, B, C, D, dan E ini, tentunya yang paling tepat adalah membawa siswa ini ke peninggalan sejarah secara langsung. Berarti jawabannya adalah yang B, melakukan studi lapangan ke situs sejarah. Sehingga siswa dapat belajar secara langsung ke tempat-tempat yang akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Jawabannya yang B ya teman-teman. Insya Allah soal ini cukup mudah untuk teman-teman pelajari dan teman-teman pahami. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Setelah selesai mengajar kompetensi dasar yaitu 4.4, mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur, dan kebahasaan, guru harus melakukan penilaian. Instrumen penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut sebaiknya berupa apakah A. Angket, B. Tes lisan, C. Tes performansi, D. Tes pilihan ganda, ataukah E. Rubik penilaian proyek. Nah, kira-kira apa nih jawaban teman-teman? Teman-teman harus bisa memahami di sini adalah KD-nya ini 4.4 gitu ya. Dan apalagi dengan KD-nya ini tentang mengkonstruksi teks eksposisi gitu. Karena basisnya ini 4.4 gitu ya, berarti nanti keterampilan nih yang dinilai gitu, keterampilannya, apalagi ini materinya materi praktek, mengkonstruksi teks eksposisi gitu. Kalau materi praktek yang dinilai keterampilannya berarti jelas yang kita gunakan ini adalah jawabannya adalah yang E, rubrik penilaian proyek. Jadi nanti peserta didik ini disuruh untuk membuat sebuah teks eksposisi gitu. Lalu dinilai untuk praktek bagaimana siswa ini kemampuannya dalam membuat teks eksposisinya gitu ya. Nggak mungkin dong di sini merekonstruksi yang dinilai itu keterampilan tapi menggunakan tes pilihan ganda, kan tidak mungkin. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang E, yaitu rubrik penilaian proyek. Karena yang dinilai ini adalah kompetensi keterampilan 4.4-nya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu lingkungan, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengumpulkan informasi terkait dengan lingkungan yang dipilih, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil laporan baik di individu maupun kelompok. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah pendekatan apakah A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, ataukah D. Berbasis proyek, ataukah E. Berbasis masalah. Kira-kira jawabannya apa yang teman-teman ya? Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu sintaknya itu mengamati, kemudian merumuskan pertanyaan, mengumpulkan informasi, kemudian menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil laporan. Nah, kita bahas satu persatu ya, kira-kira modelnya, sintaknya ini pakai metode apa atau pendekatan apa gitu. Yang pertama kalau inquiry. Inquiry ini sintaknya tuh ada orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Lalu kalau yang scientific itu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Lalu yang C ini discovery ini stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Kalau berbasis proyek itu ada penentuan proyek, perancangan langkah, penyusunan jadwal,
penyelesaian proyek dan fasilitas dan monitoring guru, penyusunan laporan dan presentasi, evaluasi proses dan hasil proyek. Lalu kalau yang berbasis masalah itu ada orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan individu dan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil, lalu analisis dan evaluasi. Nah, kalau kita lihat soalnya ini, ada mengamati, merumuskan pertanyaan, mengumpulkan informasi, menyusun laporan, dan mempresentasikan, berarti ini adalah sintak yang saintifik ya teman-teman ya. Di sini ada mengamati, menanya, lalu mengeksplorasi. Nah, mengeksplorasi ini sama aja dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, lalu ada mengasosiasi dan mengomunikasikan ini masuk dalam menyusun laporan dan mempresentasikan hasil laporan. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah yang B, yaitu scientific. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Paham ya? Nanti teman-teman bisa memahami ini dan bisa diterapkan dalam pembelajaran. Oke, kita ke soal nomor 9. Seorang guru memberikan pengalamannya dalam bentuk contoh sebuah puisi untuk merangsang siswa terkait dengan pembelajaran menulis sebuah puisi. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan apakah A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, ataukah E. Tindak lanjut pembelajaran. Nah, di sini kata kuncinya adalah memberikan contoh sebuah puisi untuk merangsang siswa. Jadi ini untuk memantik siswa atau merangsang siswa. Jadi sangat jelas sekali di sini adalah di bagian pembuka pembelajaran atau bagian awal pembelajaran. Seperti itu. Jadi ini maksudnya kegiatan apersepsi ya teman-teman. Jadi guru ini memberikan sebuah contoh, membacakan sebuah contoh puisi. Nah setelah itu nanti siswa diminta nih kira-kira puisi tadi tentang apa ya? Atau nanti apa sih isi puisi tadi? Nah terus kalau udah selesai lalu baru disambungkan ke materi yang akan kita bahas. Nah seperti yang tadi dibahas, kita udah membaca sebuah puisi nih. Seperti pelajaran kali ini kita akan membahas tentang pelajaran tentang puisi. Seperti itu. Jadi nanti sebagai rangsangan agar siswa tertarik mengikuti pelajaran yang akan kita ajarkan sehingga guru melakukan apersepsi, yaitu membacakan sebuah puisi seperti soal nomor 9 ini. Oke, kita ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 10. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar, B. Menampilkan objek yang terlalu sulit diamati, C. Membuat konkret konsep yang abstrak, D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, atau E. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Nah, sebenarnya baik A, B, C, D ini semua adalah fungsi dari media pembelajaran. Tetapi kalau kita lihat lagi soalnya tadi, gitu ya, soalnya ini tadi tayangan berisi sistem peredaran darah. Maka fungsi media seperti pada soal ini untuk apa, gitu ya. Jadi sangat jelas sekali bahwa jawabannya ini adalah yang C, membuat konkret konsep yang abstrak. Kan nggak mungkin ya. Gimana sih darah itu beredar kan tidak tahu gambarannya gitu ya. Sangat susah untuk mengetahui gambaran darah itu bisa beredar di anggota tubuh kita gitu. Jadi di sini tentunya media ini berfungsi sebagai untuk membuat konkret konsep yang abstrak. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, mungkin itu dulu pembahasan dari nomor 6 sampai nomor 10. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf ya jika ada kekurangan-kekurangan dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan mudah-mudahan bisa lolos untuk tes PPG-nya, baik tes administrasi, baik tes substansif, akademik maupun tes UP dan tes-tes lainnya. Semoga bisa menyelesaikan tes dengan baik dan mendapatkan nilai yang terbaik dan bisa lolos untuk PPG-nya. Terima kasih, saya cukupkan. Untuk pembahasan nomor selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.